Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, amin. Oke. Terima kasih buat sahabat aku semuanya yang sudah klik video ini. Mau ditonton dari awal hingga akhir dan semoga bermanfaat. Itu tujuan Gondes ya. Di sini Gondes akan seperti biasa ya, akan memprediksi atau akan menebar kartu di mana kita akan mengulik apa alasan dia kok tiba-tiba blokir nomor kamu ya. Kita akan lihat kenapa dia tiba-tiba blokir nomor kamu. Mungkin kamu ada di masalah ini ya. Kita akan lihat, ini hanyalah sebagai prediksi, jadi sebagai clue saja, sebagai gambaran saja untuk antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Bukan untuk pedoman hidup sehari-hari ya. Karena pedoman hidup kita sehari-hari, acuan hidup kita sehari-hari hanyalah Allah Subhanahu wa taala pedomannya, yaitu menurut pengaturan agama yang sudah diatur melalui agama. Dan disitulah kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Oke. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa kembali hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa alasan dia kok tiba-tiba blokir nomor kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Four of Cups, ada pertimbangan yang dia lakukan. Dia melakukan sebuah pertimbangan, Four of Cups atau dia berusaha bertahan ya. Apa alasan dia kok tiba-tiba ngeblokir nomor kamu? Ini dimaknai sebagai mempertimbangkan atau mempertahankan ya. Kita akan lihat dulu selanjutnya kartunya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, ini hubungan selalu terjadi pertengkaran, adu argumen, berantem, salah paham, masalah kecil jadi besar ya, dan selalu meledak-ledak di sini. Ada overthinking, ada negative thinking ya, kesalahpahaman dalam cinta. Di antaranya seperti itu, terutama terjadi perdebatan argumen ya, pertengkaran ya, untuk mempertimbangkan atau untuk mempertahankan agar tidak terjadi sesuatu itu. Sepertinya itu kenapa dia ngeblokir, selalu terjadi pertengkaran, perselisihan, salah paham, negative thinking ya. Ada Knight of Cups, dia itu menjatuhkan pilihannya ke kamu, tetapi di hubungan ini tidak pernah ada yang namanya keserasian. Pertengkaran selalu terjadi, beda prinsip mungkin, atau beda pemahaman ya, atau beda kesukaan. Selalu terjadi perdebatan di hubungan ini. Makanya itu alasan dia memblokir kamu ya, betul atau tidak, atau ini terbalik energi kamu. Kita akan lihat lagi, kita akan ambil kartunya lagi. Ada X of Wands ya, sebuah rencana. Dia juga punya rencana. Ingat, ini adalah general reading, bisa terbolak-balik. Kalau kamu ingin pure energi kamu, personal reading ya. Ada Six of Wands, menginginkan sebuah kesuksesan dalam hubungan. Sebetulnya begini, hubungan ini terjalin. Kalau kamu bertanya kenapa dia, apa alasan dia tiba-tiba ngeblok, mungkin karena dia ngerasa tidak nyaman sekali, dan untuk mengambil sebuah sikap di sini agar kalian tuh introspeksi diri, karena di hubungan ini terlihatnya sekali tuh sering terjadi perdebatan, sering terjadi pertengkaran, tersaring perbedaan pemahaman, salah paham dalam cinta ya, terus prinsip mungkin juga berbeda atau hobi yang berbeda, dan kalau disambungkan tuh kayak ngalor ngidul gitu loh.
Jadi masalah kecil bisa jadi besar. Ya, masalah seharusnya bisa tidak berlarut-larut jadi berlarut-larut. Ya, seperti itu. Dan ini sebetulnya dia memang menjatuhkan pilihannya ke kamu, ya. Dia menjatuhkan pilihan ke kamu. Dan dia mempunyai sebuah rencana untuk kesuksesan dalam hubungan ini. Tetapi kalau bertengkar seperti ini terus menerus, ya, ini ingat ya, ini kalau ini ranah kalian ya. Saat ini dia justru masih bertahan untuk kamu, tetapi mempertimbangkan untuk hubungan ini agar terjadi keserasian. Karena di sini lebih baik dia menenangkan diri atau ini mengambil sikap untuk agar kamu bisa introspeksi dan dia bisa introspeksi diri, seperti itu, ya. Seperti itu. Di samping itu juga dia memang fokus dalam pekerjaan, ya. Dia dalam masalah pekerjaan juga ada masalah. Jadi untuk hubungan ini dia tidak bisa memecah belah pikiran. Orang yang kamu pertanyakan ini tidak bisa memecah belah pikiran. Misalkan yang memikirkan kamu, yang memikirkan pekerjaan, yang memikirkan masalah lain, tidak bisa. Dia harus satu persatu, ya. Dan di sini tuh dominan masalah datangnya dari kamu karena sering terjadi pertengkaran. Nge-WA nggak dibalas cepat, kamu curiga besar. Nge-WA di saat cuman harusnya sepatah kata jadi berpanjang lebar karena sepertinya kamu tidak bisa untuk intinya tuh sepertinya kamu itu ingin menjelaskan pada dia, tetapi sosok yang kamu pertanyakan ini bukan sosok yang senang WA-an, ya. Bukan sosok yang senang WA-an. Seperti itu. Jadi akhirnya timbul masalah. Dan dia saat ini lagi fokus pada pekerjaan. Dan dia tidak mau terlibat dalam pertengkaran. Tetapi ingat, dia masih sayang sama kamu dan dia memilih-pilih menjatuhkan pilihan sama kamu. Tetapi ini sikap untuk agar kalian bisa mengambil untuk kamu sendiri pribadinya, ya. Untuk bisa kamu agar mawas diri dan introspeksi diri. Karena tidak semuanya harus dijawab dengan tepat, tidak semuanya harus dijabarkan, tidak semuanya harus, ya. Artinya begini, dia tidak mempunyai prioritas untuk kamu, tetapi dia bisa mempertahankan kamu, gitu loh. Jadi dia memprioritaskan pada pekerjaan karena pekerjaan bagi dia adalah masa depannya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu di WA nggak cepat balas, atau bukan karena dia ada yang lain, bukan, tetapi karena dia memang lagi fokus bekerja dan dia membutuhkan waktu itu, seperti itu, ya. Jadi kenapa tiba-tiba alasan dia untuk ngeblok, ya, alasan hubungan ini selalu terjadi pertengkaran, perbedaan prinsip mungkin menurut dia. Dan di sini dia membuat sebuah waktu untuk kalian introspeksi diri. Dan dia pun juga bisa fokus pada pekerjaannya. Karena di sini dia ambisi kerja, ya, orangnya. Lebih fokus pada pekerjaan karena dia orang mencintai pekerjaannya untuk masa depannya. Ya, kalian bisa yang berdiri dengan single parent, ya, mungkin dia punya tanggung jawab besar. Makanya dia lebih fokus pada pekerjaan. Untuk sebuah hubungan pun dia tidak terlalu tidak terlalu diprioritaskan sekali, tetapi dia tetap bertahan untuk kamu dan setia untuk kamu, seperti itu loh. Jadi menurut dia tiba-tiba ngeblur ini untuk supaya kamu bisa introspeksi diri dan dia pun bisa fokus pada pekerjaan, seperti itu. Kita akan lihat klarifikasinya. Oke, tadi terjeda azan, ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk klarifikasinya. Apa alasan dia kok tiba-tiba blokir kamu? Ya, selain alasan di atas secara, ya, ini secara perasaan dia, ini kita akan lihat lebih jabarnya lagi. Ada 7 of Wands. Klarifikasinya, ya. Sebuah keinginan berjuang. Baik untuk masa depannya, baik untuk hubungan ini. Tapi semuanya menurut dia kok nggak masuk akal. Dia seperti masuk ke ranah yang salah gitu, ya. The pool. Ada jurang, depannya ada jurang, ada tebing. Dia tetap melangkah karena hubungan ini penuh dengan pertengkaran yang membuat dia sangat tidak nyaman pastinya. Ada kesan tanggung jawab di sini. Dia sosok, mungkin kamu berdiri dengan orang yang mempunyai tanggung jawab, single parent mungkin, ya. Dia mengingat sebuah keberhasilan dalam segala hal, terutama dalam tanggung jawab ke depannya. Dia tidak mau, ya, di sini hubungan cuma dipenuhi dengan pertengkaran. Nggak penting menurut dia.
Walaupun kamu sekalipun, dia itu butuh motivasi, butuh semangat, bukan butuh cercaan-cercaan ya, atau kesalahpahaman hubungan yang membuat dia itu rumit gitu. Itu yang dia mau. Ini yang dia, makanya ini dia yang ambil langkah ya, dia mengambil langkah sebuah tindakan untuk ngeblokir kamu ya, seperti itu. Cinta ya cinta, bertahan ya bertahan, mempertimbangkan ya mempertimbangkan, tetapi hubungan kalau selalu bertengkar seperti ini menurut dia ya, dia tidak hanya sekedar memikirkan hati cinta tidak sebentar di sini ya, terlihatnya tidak hanya sekedar memikirkan cinta untuk kamu gitu loh. Dia itu butuh hidup, butuh untuk keluarganya, butuh untuk masa depannya, seperti itu. Nggak penting bagi dia. Yang nggak penting-penting itu menurut dia jangan dibicarakan, karena sosok yang kamu tanyakan ini sosok bukan yang suka berande-ande, suka romantisan, bukan sosok yang perhatian sekali, bukan. Dia cukup kalau udah dipercaya cinta, dia akan cinta dan akan setia gitu. Tetapi di sini yang terjadi bukan seperti itu, bertengkar, terus salah paham. Kalau ya seperti kamu kontrol gitu, dia merasa kamu kontrol dia gitu loh. Harus lagi apa, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa. Nah itu di antaranya itu contoh kecilnya seperti itu. Tapi sebetulnya ini tidak, ini lebih ke ke masalah yang sekecil menjadi besar gitu loh. Dan itu terjadi terulang. Kesalahan pun jadi terulang terus, yang membuat dia untuk mengambil sebuah alasan untuk mengeblok kamu karena sudah tidak bisa menerima ya. Walaupun dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, sebetulnya ini hanya waktu untuk kamu berintrospeksi diri gitu loh. Dia masih bertahan untuk kamu, dia masih memberi pilihannya ke kamu, mau menawarkan cinta ke kamu. Tetapi dia juga tidak hanya hidup dengan cinta itu loh menurut dia. Dia itu hidup itu butuh finansial, butuh pekerjaan, butuh untuk masa depannya. Apalagi kalau yang single parent, dia punya anak, punya kewajiban, ya kan, seperti itu. Seperti itu. Dia di sini lagi berjuang gitu loh. Berjuang untuk, dan sosok ini yang kau pertanyakan ini bukan sosok yang bisa ngehandle 3 masalah. Misalkan lagi kerja, kamu SMS, kamu WA, terus kamu bertanya, ini sudah dijawab, kamu bertanya lagi, seperti kamu interogasi dia, endingnya nanti akan bertengkar. Itu membuat dia yang tidak bisa menghandle dua pikiran ya. Di pikiran dia itu tidak bisa menghandle dua masalah ya, mikirin kamu ya mikirin pekerjaan, nggak bisa dia seperti itu. Jadi lebih baik kamu diblok aja supaya kamu bisa introspeksi diri dan dia juga tenang bekerja. Intinya seperti itu. Ya. Dan dia bahagia dengan keadaan dia sendiri tanpa ada WA kamu, tidak ada. Ya walaupun maksudnya gini. Ini kan hubungan orang dewasa ya. Jangan seperti ABG, jangan lebih gitu maksudnya. Ya kalau sudah dibalas ya sudah, kalau belum dibalas ya ditunggu, mungkin dia lagi nggak pegang HP seperti itu. Jadi dia juga nyaman gitu. Di sini dia ngerasa bahagia, justru di saat sudah ngeblok kamu dia ngerasa bahagia seperti itu. Ya, walaupun nanti suatu saat kalau udah dia sudah ada waktu kosong itu. Bukan kalau cinta itu harus meluangkan waktu terus menerus, bukan. Jadi bukan, cinta itu bukan yang mengorbankan masa depannya untuk ngelayanin pasangannya, itu bukan gitu loh. Cinta itu harus sama-sama memberi dan menerima. Kalau nge-WA belum dibalas artinya kamu harus menerima bahwa dia belum sempat membalas, seperti itu. Jadi positive thinking. Kalau kamu dia nge-WA kamu bisa cepat balas, artinya kamu ada waktu untuk dia, seperti itu. Bukan untuk di sini tuh terlihatnya pertengkaran terus ya. Ada pertengkaran terus yang membuat dia tuh jenuh gitu loh. Kamu cinta dia, dia cinta kamu. Tapi di sini tidak ada yang namanya take and give. Kamu memberi, tetapi kalaupun memberi itu bukan memberi sebentuk apa gitu loh. Ya mungkin kamu perhatian sama dia, bentuk perhatian sayang, tapi tidak seperti itu. Tidak harus lebih, maksud dia tuh seperti itu. Dia juga sayang sama kamu, dia juga bisa perhatian sama kamu. Tidak setiap saat seperti minum obat gitu. Ya seminggu sekali. Jadi kalau kangen tuh ya kangen yang menumpuk gitu. Jadi nanti kalau ketemu tuh jadi lebih modal bicaranya banyak yang diceritakan. Tapi kalau di sini sepertinya tidak seperti itu. Ya,
Kalian banyak yang berdealing dengan single parent dan jangan berdealing dengan orang yang banyak lebih apa ya, orang yang lebih ambisi kerja. Jadi dia tuh tidak mau diganggu sepenuhnya seharian full atau dengan masalah-masalah yang tidak penting gitu. Jadi kalau kamu diblok alasannya karena dia tidak mau bertengkar terus, tidak mau salah paham terus, walaupun dia masih bertahan untuk kamu, walaupun dia masih cinta sama kamu dan dia ingin sukses dalam hubungan ini, tetapi dia butuh waktu untuk fokus ke depan juga, seperti itu ya. Kundes melihat di sini ada energi Cancer dan ada energi Aquarius. Aquarius sendiri tipe yang pekerja keras, mistis ya, tetapi dia itu pemberontak ya. Kalau WA nggak dibalas pasti langsung marah-marah seperti itu, nggak sabar gitu, dan dia harus apa yang dia tanyakan harus dijawab secara detail gitu loh. Kalau dia tidak dijawab ya dia akan menanyakan terus seperti itu. Termasuk orang yang apa ya, berisik ya. Rasa keponya banyak. Pokoknya dia tidak akan percaya dengan jawaban satu kali, tapi harus ditegaskan seperti itu. Itu karakter Aquarius. Tapi dia setia. Tapi juga mudah jatuh cinta. Tetapi kalau seorang Cancer itu tipe yang setia dan bukan tipe yang romantis ya. Dan dia tipe yang apa ya, lebih ambisi. Dia cinta keluarga dan cinta dirinya sendiri, condong ke introvert ya. Jadi dia bukan tipe yang romantis yang suka kamu ajak jalan-jalan tuh. Jadi kalau Aquarius di sini kamu zodiaknya Aquarius dan cinta sama dia ya kamu harus ngertiin dia ya, seperti itu. Setuju kalau Aquarius itu sangat penyayang dan dia bisa dibilang baik hati ya, dermawan. Tetapi dia punya sisi buruk, yaitu kalau ada mau harus, kalau ada keinginan harus, dan kalau ada jawaban yang nyeleneh dia akan selalu mengejar seperti itu. Dan Cancer sendiri bukan tipe sosok yang suka menjelaskan, tapi cukup ayo dipercaya seperti itu. Cancer bukan sosok yang romantis ya. Jadi itu alasan dia kenapa ngeblok kamu tiba-tiba, karena dia sudah sepertinya sudah sayang, masih cinta, masih setia. Iya, dia masih setia sama kamu, sayang sama kamu, tetapi dia butuh masa depan juga, butuh kehidupan kedepannya untuk lebih maju ya. Jadi dia ngeblok kamu bukan karena nggak cinta, tapi biar ambil introspeksi diri untuk kamu terutama, dan untuk dia juga seperti itu. Nanti juga kalau kangen dibuka lagi seperti itu ya, seperti itu. Oke, sahabat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran bahwa cinta itu tidak seperti minum obat. Ada kayak pasang surut di depan awal, sebelum kalian benar-benar saling jatuh cinta, saling menang, mungkin ya, mungkin akan lebih intens. Tapi setelah intens dan saling mengenal satu sama lain, kalian akan lebih mengurangi intensitas itu menjadi sebuah kepercayaan. Kalau sudah kepercayaan ditanam, tetapi kalian antara kalian tuh masih suka bikin masalah, mungkin akan diblok ya. Seperti itu. Solusi terakhir seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pasangan ya, misalkan kamu punya pasangan yang kamu tanyakan di sini, lebih baik kamu untuk lebih banyak introspeksi, memberikan ruang waktu buat dia ya, seperti itu. Jangan positive thinking ya. Mungkin dia nggak jawab bukan karena nggak sayang, bukan nggak ada yang lain, bukan karena ada yang lain ya kan, tetapi karena memang dia sibuk bekerja atau nggak pegang HP atau memang lagi nggak ingin membalas. Orang sebuah hubungan juga ada namanya jenuh ya, tidak harus untuk kita terus waktunya gitu. Pesan buat kamu ya, kejarlah cintamu apabila kamu merasa yakin. Yakin kamu, kalau yakin ya udah, kamu harus benar-benar introspeksi diri, insya Allah nanti dibuka. Ya, satu ya, rahasia buat seorang Cancer. Orang Cancer kalau udah marah itu sulit ya, kecuali kamu bisa sulit memaafkan, kecuali kamu bisa memberikan dia, meyakinkan dia bahwa kamu baik-baik saja dan tidak akan mengulanginya, dan benar-benar tidak akan mengulangi. Kalau akan diulangi, benar-benar kamu akan ditinggalkan, seperti itu ya. Dia rindu sama kamu ya. Jangan meragukan cintanya, jangan meragukan cintanya. Dia setia. Dia akan meninggalkan kamu seandainya benar-benar sudah muak gitu ya.
Dia bukan orang ya tegaan sih, orang ini ya, orang ini tegaan. Kalau memang kamu tidak bisa dikasih kesempatan akan ditinggalkan. Dia mencintai kamu ya. Allah memberkati. Oke, sahabat Gondas, ini pesan untuk kamu yang menonton video ini ya. Ayo kita lebih ke introspeksi diri, jangan memaksakan kehendak. Kalau ada masalah bicarakan baik-baik ya, dan berikanlah dia ruang waktu ya, karena mungkin ini kan tidak ada yang LDRan ya, ini ada yang LDRan, ada yang memang satu lokasi gitu, tapi tidak semua waktu dia untuk kamu atau waktu kamu untuk dia. Jadi harus mengerti, ada yang namanya take and give ya. Bukan masalah benda ya, bukan masalah benda, bukan masalah harta, ini masalah rasa dan masalah waktu, seperti itu ya. Oke, ada kesalahan dari Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Buat Gondes, pesan buat kalian, tetap bersandar pada Sang Pemilik alam semesta. Cintailah dia karena Allah agar tidak menjadi luntur ya. Cinta kalau karena pengertian sendiri itu luntur gitu loh. Diabaikan sebentar ngambek, diabaikan sebentar ngambek, nggak dibalas ngambek. Tapi kalau kamu cintai karena Allah, lebih longgar ruangnya ya. Karena kamu mengerti dia mungkin lagi sibuk, mungkin dia lagi banyak pengertian kalau mencintai karena Allah itu. Ya, oke. Ada kesalahan dan Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa kepada mutamu sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita bermohon, hanya kepadanya lah kita bersandar diri ya. Karena Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Hari ini cinta, besok bisa tidak cinta karena Allah berkehendak. Tetapi segala sesuatu tetap berdoalah yang terbaik untuk hubungan apapun itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.